padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
bersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta, selamanya, selamanya kan ku cinta, selamanya kan ku cinta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini siapapun sudah bagaimanapun keadaan kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari pada hari ini, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya berharap hari ini kita siapkan hati kita dan kita akan diberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi kepada Bapak Ibu. Ya, kita semangat di dalam Tuhan seperti Ibu Ami. 4:30 dia udah standby dari Rangkas Bitung bersama suami Kodbun Po. Dan kita hari ini kita jangan kalah seperti Ibu Ami. Dan akhirnya Bu Ami diberkati karena Bu Ami mengenal Tuhan di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, khususnya buat suami. Dan saudara, akhirnya suami diberkati Tuhan, sehat, sempurna. Bahkan kita melihat bahwa Ibu Ami melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Ibu Ami mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan membaca dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ayat di atas jelas berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Tadi saya sudah beri contoh misalnya seperti Bu Ami. Di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, Ibu Ami mengenal Tuhan. Dia berjuang buat suami yang luar biasa saudara. Ketika gagal jantung dia tidak putus asa. Ketika udah dioperasi ususnya dia tidak putus asa. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Karena Bu Ami mengenal Tuhan dan akhirnya Kebun Po pun diberkati. Bahkan Tuhan pulihkan kesehatan Kebun Po. Ini kisah yang sangat menarik dari Rangkas Bitung saudara. Kenapa Ibu Ami bisa melihat itu semua? Karena Bu Ami sudah mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, satu tema yang sangat menarik hari ini, mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan melihat kuasanya bertindak. Daud mengenal Tuhan sehingga ketika Daud berpapasan dengan orang Filistin itu, Goliat itu saudara, ada kuasa, ada power di atas batu yang kecil dilepas dari katapel saudara. Sehingga Goliat raksasa Filistin itu tumbang. Kenapa saudara? Karena Daud mengenal Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan akan bertindak. Kuasanya luar biasa, dia akan bertindak. Nah saudara, sebelum lebih jauh kita membahas manfaat mengenal Tuhan, maka kita perlu mengenal dahulu ciri-ciri orang yang dapat disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kita lihat ciri-cirinya saudara. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan hidup sembarangan. Artinya ia jaga prinsip-prinsip moral, ia jaga mulutnya,
ia jaga hidupnya. Itulah ciri yang pertama. Tidak sembarangan. Kita mau sehat, oke. Tapi kita kalau mau sehat, kita pun makan jangan sembarangan. Semua yang ada boleh kita makan. Tapi apakah semuanya itu berarti bagi tubuh kita? Artinya sudah, kalau Anda ingin sehat, coba jangan makan secara sembarangan. Udah tahu diponis oleh dokter ada diabetes, masih makan durian, masih makan nangka. Ya sudah, akhirnya gula darahnya naik. Nah ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup sembarangan. Artinya ia menjaga prinsip moral, ia jaga mulutnya, jaga hidupnya. Kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama. Sehingga ia tidak perlu sakit hati, dendam dan kecewa. Ia berserah penuh kepada Tuhan. Gimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau hidup kita ini penuh dengan dendam, dikuasai dengan amarah? Wah, kalau bisa ada unsur balas dendam. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini inilah ciri yang kedua. Bagaimana orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Dan yang ketiga saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan pernah khawatir atau bimbang karena ia percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan mukjizat, percaya akan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, ciri orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan putus asa, tidak akan pernah menyerah. Artinya masalah sebesar apapun, ia akan terus bersama Kristus. Inilah 4 ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan hidupnya tidak sembarangan. Dan yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan menyimpan dendam. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah bimbang karena percaya pemeliharaan Tuhan, percaya akan mukjizat, percayakan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, orang yang mengenal Tuhan dengan betul tidak akan putus asa. Sehebat apapun masalah, seberat apapun persoalan, dia tidak akan pernah putus asa. Saya berharap pada hari ini mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Apa yang gak kita pikirkan, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita ketika kita mengenal Tuhan secara betul. Seperti Ibu Ami di Rangkas Bitung. Dia mengenal Tuhan dengan betul sekali. Makanya ketika lihat suaminya gagal jantung, dia doa, dia menangis, dia memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apalagi dengar tetangganya kena jantung langsung mati saudara. Tapi Bu Ami terus berjuang, terus berdoa. Dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. Nah saudara, 4 ciri ini yang membuat kita bisa mengerti. Kalau saudara mempunyai 4 ciri ada dalam hidup kita, maka ada beberapa manfaat bagi orang yang mengenal Tuhan. Dan hari ini kiranya firman Tuhan boleh menjadi start awal ketika kita mengenal Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Apapun yang di pergumulan sudah pagi hari ini, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup mengangkatmu terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan, dibuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami bagaimana pola kami hidup mengenal Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami mengenal Tuhan, maka ada power, ada kekuatan, ada kuasa turun atas kami. Sehingga hidup kami tidak dihantui dengan kekhawatiran. Hidup kami tidak dihantui dengan
keputusasaan. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kami supaya kami lebih taat, lebih takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami diberi kesanggupan untuk kami mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Jadikan kami semua terus naik dan bukan tuh apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kembali kami serahkan hamba-Mu. Ibu Ami tetap diberkati Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Bahkan bersama suami hamba Pak Bunpol yang hari ini sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan hamba Pak Bunpol. Kami percaya pagi hari ada ami-ami yang luar biasa yang Tuhan memberikan kepada kami, supaya kami bisa lihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat ketika kami mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang sedang berlibur Tuhan berkati. Bahkan usaha dagang kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat dalam Tuhan. Arahkan kedua hatimu, arahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, hatimu, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.